Selamat datang di channel perempuan paling beruntung sedunia. Karena katanya Debbie itu sekali nulis langsung diterbitin di Gramedia. Sekali buat bisnis waktu SMP, bisnis kecil-kecilan, diakuisisi di tahun 2020 pas pandemi, terus pendapatannya jadi berlipat-lipat. Dia juga beruntung karena dapat mentor yang keren-keren banget, jadinya dia juga ikutan keren. Aku seneng banget dibilang perempuan paling beruntung sedunia katanya. Dan aku di sini ingin berbagi gimana sih caranya jadi seseorang yang beruntung. Hai guys, welcome, selamat datang di Oatly Debbie podcast di Spotify yang sekarang masuk ke YouTube juga. Sekarang pertanyaannya, kenapa sih seseorang itu bisa banget beruntung? The power of belief. Kepercayaan. Kepercayaan ini bukan sekedar agama, tapi seberapa yakin kita sama diri kita sendiri. Ini bukan sekedar kata-kata ya, tapi dari jauh-jauh hari, aku tuh selalu berpikir kalau aku tuh orang yang mampu dan bisa menjadi sosok yang beruntung. Makanya ketika orang bilang, Debs, kamu beruntung banget sih. Terus aku bilang, yes, aku benar-benar seberuntung itu. Yes, I'm lucky. Kalau misalnya aku punya mindset orang sial, ketika ketemu tantangan atau nggak mendapatkan apa yang aku impikan, terus aku merasa, aduh, aku orang paling sial, aku nggak bisa ngelakuin ini, aku gak ada gunanya. Ketika mindset seperti itu ada di pikiranku, gak mungkin kamu akan mendapatkan energi dari diriku seperti ini. Pasti aku orangnya yang lebih loyo, aku ngerasa hopeless. Dan kalau kamu memiliki mindset seperti itu membuat kamu tidak cocok menjadi orang yang beruntung. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena orang-orang yang beruntung mostly adalah orang yang mata dan kepalanya terbuka. Selalu terbuka untuk segala kesempatan dan hal-hal yang positif. Misalnya nih, aduh, sekarang aku belum dapat suami. Mungkin ada yang berpikir, mungkin gak ada yang mau sama aku. Ya, aku jelek kayak gini, siapa sih yang mau sama aku? Tapi ada orang yang percaya kalau dirinya tuh mampu mendapatkan jodoh yang tepat. Jodoh yang sesuai dengan apa yang dia impikan. Aku punya certain ideal type. Cowok yang aku impikan tuh yang pekerja keras, yang kerjaannya bagus, yang kerja di bank mungkin, seperti itu ideal aku. Orang yang provider, yang bisa support aku. Nggak peduli kata-kata orang, itulah tipe ideal aku. Karena aku punya standar itu, maka dari diriku sendiri dan alam semesta ini akan membantu untuk mendapatkan jodoh yang sesuai itu. Contoh yang lain adalah Oprah Winfrey. Pasti kamu tahu kan, salah satu host terkenal dari Amerika Serikat. Dulu, waktu kecil, Oprah Winfrey itu mengalami masa yang sangat sulit. Hidup miskin, korban pelecehan, diremehkan orang-orang sekitarnya. Tapi dia tuh nggak pernah merasa kalau dia itu korban. Dia tuh harus maju, dia harus tegak berdiri dan mengubah hidupnya karena dia merasa dia layak untuk mendapatkan kehidupan yang baik. Makanya itu dia aktif belajar, dia cari tahu, dia kenalan sama orang, dia meningkatkan rasa percaya dirinya untuk connect ke orang-orang yang ekonominya lebih tinggi dari dia, dan dari situlah dia mengubah hidupnya dan sekarang menjadi salah satu orang paling terkenal di dunia. Jadi belief itu penting banget, belief kalau kita itu adalah orang yang beruntung. Kalau misalnya sekarang kamu masih orang yang selalu berpikir kalau diri kamu tuh sial, gak beruntung, hidupnya gini-gini aja, please switch that mindset. Karena setelah punya mindset itu, baru kamu bisa pakai formula selanjutnya. Formula selanjutnya ini aku dapetin baru-baru ini di satu video TEDx, sekitar sebulan lalu lah baru keluar. Itu dari Yin Noe. Yin Noe, semoga aku nggak salah pronounce-nya. Yin Noe itu share satu luck formula, rumus keberuntungan yang bisa kita pakai, yaitu preparation, opportunity, dan visibility. Sebenarnya udah ada satu quotes yang pernah bilang, kalau keberuntungan tuh muncul itu ketika preparation bertemu dengan opportunity. Itu jadilah keberuntungan. Tapi Yino itu menambah satu elemen yang menurutku penting juga, visibility. Pertama, preparation, persiapan, kesiapan. Seberapa siap sekarang kamu untuk mendapatkan sebuah keberuntungan? Bayangin kamu diem aja di kamar, gak ngapa-ngapain, paling cuman scrolling HP, tidur, gak melihat dunia luar. Gimana caranya keberuntungan itu bisa datang ke kamu kalau kamu gak melakukan apapun? Kayak contoh Oprah Winfrey tadi. Selain mindset, dia juga sebenarnya mempersiapkan diri. Kalau di posisi Oprah waktu itu, mungkin gak ada yang ngelirik. Mungkin orang-orang tuh cenderung menyepelekan dia.
Tapi karena dia tahu, oh posisiku sekarang tuh nggak menjamin nih kehidupan lebih baik, berarti aku lebih berusaha dan mempersiapkan diri. Belajar komunikasi, ketemu orang-orang yang bisa mengajari, mungkin dengan cara yang memohon-mohon, karena levelnya belum segitunya gitu kan untuk mendapatkan koneksi itu. Tapi dia berusaha. Ketika aku membangun bisnis iseng-iseng ya, dari SMP, SMA, dan akhirnya menjadi besar, awalnya tuh aku nggak pernah kepikiran kalau bisnis itu akan membesar gitu kan, followersnya banyak, terus ternyata endorsementnya banyak, sampai ada orang pengusaha ya konglomerat yang mau akuisisi bisnis aku. I never thought about that before. Aku bisa sampai diakuisisi tuh nggak kepikiran sebelumnya. Tapi karena kondisinya sudah siap gitu kan, udah aku bangun pelan-pelan dari kecil, aku bangun sistemnya, manajemennya, aku kenalan dengan banyak orang. Jadi ketika tawaran membeli bisnis aku itu muncul, yang namanya akuisisi ya, aku tuh kondisinya siap. Aku udah prepared enough untuk jadi sosok yang menjual sebuah bisnis. Kayak kita menjual produk nih ya, menjual produk misalnya produk susu, sayur. Kalau misalnya diri kita nggak siap, nggak kondisinya paham produk kita, nggak bisa public speaking, nggak paham cara mungkin berpakaian, mungkin harga ke produk kita jadi menurun gitu. Karena rasa percaya orang yang mau membeli itu rendah terhadap kita. Tapi karena waktu itu aku terlihat siap, aku terlihat cukup mature walaupun masih baru lulus kuliah, orang yakin dan memberikan harga yang tidak murah. Jadi itu pentingnya preparation. If you think you are not lucky enough, ini saatnya kamu untuk mengubah diri. Mengubah diri untuk lebih siap. Kalau kamu suka ikut undian, kamu suka ikut lomba, coba terus-menerus. Karena dengan mencoba beberapa kali gagal gitu. Tapi selama kita punya mindset tadi ya, kita punya mindset belief kalau kita orang beruntung, ya kita akan mencoba terus dan sampai nanti ketemu ke opportunity. Banyak orang yang bilang, Dep, gak semua orang loh punya kesempatan kayak kamu. Tapi sebenarnya aku tuh sering banget merhatiin orang-orang gak mengambil kesempatan. Kesempatan itu gak harus hal-hal luar biasa. Misalnya, aku membuat bisnis sosial media. Sebenarnya kesempatan untuk membuat bisnis sosial media, membuat konten-konten itu kan ada di semua orang. Sign up gratis ke Instagram, TikTok, YouTube, gratis kok. Gak ada biayanya. Tapi apakah semua orang mau mengambil kesempatan itu dan membuat kontennya masing-masing? Belum tentu. Terus misalnya ada sebuah acara yang ada pembicara inspiratif gitu. Ada ratusan orang yang ada di situ dan bisa berinteraksi dengan pembicaranya. Apakah semua orang mengambil kesempatan untuk connect sama pembicaranya, mungkin connect di LinkedIn, ketemu langsung dan sekedar berfoto dan ngasih nomor telepon, minta email mungkin? Gak semua ngambil kesempatan itu. Coba kita step back sedikit dan mengingat-ingat kembali. Apa sih hal-hal kecil yang pernah kita alami, tapi gak sengaja kelewat nih opportunity itu karena mungkin simply kita nggak notice atau kita nggak cukup berani untuk melakukannya. So, kalau kamu merasa kamu kurang beruntung, itu mungkin kamu belum membuka mata cukup lebar, telinga, membuka suara gitu ya, mengungkapkan aspirasi kamu untuk opportunity itu datang. Dan yang ketiga adalah visibility. Visibility itu penting karena itu memastikan kamu itu terlihat, kamu tuh show ke depan orang-orang. Again ya, contoh Oprah Winfrey itu oke banget menurut aku. Karena dia tahu lingkungannya mungkin bukan lingkungan yang cocok untuk dia bertumbuh. Dia cari jalur-jalur supaya dia terlihat ke orang-orang yang dia ingin kenal dan ingin tumbuh bareng gitu. Di Indonesia banyak orang berbakat tapi nggak kelihatan. Mungkin karena belum tahu gimana caranya supaya terlihat. Dari hal-hal yang simpel. Kalau kamu punya karya, jangan malu-malu atau gengsi untuk nge-share itu di sosial media. Jangan gatekeep hal-hal yang kamu pikirkan dengan tidak nge-share itu ke orang lain. Orang lain itu bisa tante kamu, bisa teman kamu, orang-orang yang sekiranya bisa menyebarkan hal yang kamu pikirkan atau yang kamu buat ke orang lain. Aku bisa dapat banyak banget kesempatan karena aku sangat aktif networking.
Mungkin salah satu privilege aku tinggal di Jakarta yang notabene kegiatan komunitas, networking tuh cukup banyak dan hampir gak ada batasan. Jadi penting banget ya buat kamu untuk terlihat sesuai dengan cara kamu. Diri kamu siap, aktif mencari keberuntungan itu, gak sekedar menunggu, dan pastikan diri kamu terlihat. Jangan lupa untuk percaya sama diri sendiri kalau kamu layak untuk mendapatkan keberuntungan itu. Thank you guys for listening to Oatly Debbie. Sampai ketemu di voicemail selanjutnya. Bye!